untuk kajian kembali. Ya, selamat malam Pak Ngadimin, selamat malam Pak Ibnu, juga selamat malam Ci Imel. Ya, waktu sudah tepat jam 7 malam. Ya. Malam Pak, malam semua. Ya, malam Ci. Kita mudah-mudahan waktunya sama ya. Bener ya Bapak Ibu, jam 7 kan ya? Ya. Bener ya, jam 7 Bapak Ibu? Betul, ya. Bener ya? Benar. Kalau kita jamnya sama, berarti jam 7 waktu kita mulai. Oke. Ya. Kita mulai PRT. Saya belum bisa nyanyi. Udah, oke. Makasih. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai dengan sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 282 yang berjudul Seluruh Umat Tuhan olehnya dikenal. Kita akan mendengarkan Bapak Ibu. Kidung Jemaat 282 Seluruh Umat Tuhan olehnya dikenal. Tuhan, kau Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di dalam doa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya minta tolong kesediaan Ibu Retno Asih untuk memimpin kita di doa buka, dipersilakan. Saudara-saudara semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam saudara-saudaraku terkasih. Terima kasih Tuhan karena pada malam ini kami boleh bersatu, bersehati untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai kami di dalam ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang akan biar
internet ini kami tidak terganggu ya Tuhan. Tolong Tuhan mau sertai jaringan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Sam yang akan membawakan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam Pak Sam dan kami semua boleh melakukan dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 36. Mazmur nomor 36 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Ya Tuhan. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara gamblang kalau kita lihat Mazmur ini benar-benar mengungkapkan tentang bagaimana refleksi hidup seorang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan. Hidup di dalam kasih setia Tuhan artinya hidup di dalam perlindungan Tuhan yang nyata, penyertaan yang tidak ada duanya di dunia ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu dan Dia adalah yang punya segala sesuatu. Dengan tegas pemazmur mengatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Bagian ini dengan tegas memaparkan bagaimana kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang besar, benar-benar besar. Kasih-Mu sangat tinggi sampai ke langit dan kesetiaan-Mu sampai ke awan. Berarti menembus langit. Jadi kesetiaan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari apa. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya. Dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana refleksi orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu hidupnya dipenuhi dengan kasih. Hidupnya tidak hanya dipenuhi kasih, tapi dia juga merasakan kesetiaan Tuhan yang sangat tinggi. Kesetiaan Tuhan yang tidak hanya sangat tinggi, tetapi menghasilkan rasa kagum yang begitu besar. Bahkan dikatakan di sini, manusia dan hewan Kau selamatkan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah dan hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Inilah yang menjadi simbol bagaimana kasih setia Tuhan itu menjamin kehidupan setiap mereka yang percaya dan bertekun kepada. Dikatakan anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Bapak Ibu, kalau kita bicara lemak, bagi setiap mereka yang suka makan bakso, saya termasuk salah satu golongan itu ya, saya sangat suka makan bakso. Tentu selain baksonya yang dicari, selain bihun dan mie kuning dan mie putih, kalau kata orang gitu ya, mie kuning dan mie putih yang ditambahkan apakah enak atau tidak, salah satu bagian yang dicari adalah lemaknya. Kalau kita pergi ke bakso Solo, kita nggak bisa ngomong lemak. Biasanya ngomongnya tetelan. Ya, saya
Dulu di dekat rumah ada tukang bakso gitu ya, selalu saya requestnya apa? Tetelan. Ya. Itu adalah bagian yang enak sekali, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri gitu ya. Itu enak sekali dan biasanya orang mencari bagian itu. Dan ini juga yang kalau kita lihat di dalam bacaan Mazmur kita. Kenapa lemak ini dimasukkan? Karena bukan artinya ini disuruh kita makan tetelan, bukan. Tapi bagi persembahan orang Yahudi, lemak itu dipersembahkan. Apalagi lemak domba, gitu ya. Lemak anak domba yang sulung gitu, yang luar biasa enaknya itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga buat orang-orang Israel. Dan kalau udah dibilang mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, berarti di rumah Tuhan tersedia perjamuan makan yang begitu besar, yang tidak hanya begitu besar, tetapi juga begitu nikmat, begitu enak. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Perjamuan yang Tuhan berikan itu bukan semata-mata perjamuan yang biasa-biasa, tetapi perjamuan yang benar-benar membuat kita merasa segar. Karena kasih setia Tuhan itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita secara nyata. Makanya di dalam ayat ke-11 Mazmur mengatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Apakah artinya ini mendoakan orang yang tidak mengenal Tuhan tidak diberikan kasih setia Tuhan, dan orang yang tidak tulus hati tidak diberikan kasih setia Tuhan? Bukan seperti itu. Dalam bagian ini pemazmur mengucapkan bahwa melanjutkan kasih setia bagi orang yang mengenal Engkau berarti adalah sebuah ajakan kepada setiap umat Israel, umat yang merupakan umat pilihan Allah, untuk benar-benar mendekatkan diri dan merasakan terus kasih setia Tuhan. Apakah di Israel ada orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya, ada saja. Apakah ada yang tidak tulus hati? Ya, ada saja. Tetapi bagi mereka, sebenarnya ini didoakan agar apa? Agar mereka bisa seperti orang yang mengenal Tuhan dan yang tulus hati, merasakan kasih setia Tuhan lewat perantaraan mereka yang mengenal Engkau dan mereka yang tulus hati. Dan secara keseluruhan dari bagian Mazmur ini, pemazmur mengajak setiap para pembacanya untuk merasakan dan menyadari betapa luar biasanya kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada seluruh ciptaan. Itu tidak bisa diukur dan tidak dapat dibatasi oleh apa. Oleh karenanya yang diperlukan adalah kesediaan untuk tinggal di dalam kasih setia itu. Kesediaan untuk menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan menjadi orang yang tulus hati. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan pada saat itu, melalui Mazmur ini, mereka dikenalkan kepada sosok Tuhan yang kasih setianya begitu. Bagi mereka yang kurang tulus hati, mereka diingatkan untuk melakukan ketulusan hati. Bagaimana dengan orang yang sudah tulus hati dan sudah mengenal Tuhan? Nah, pemazmur ini mengajak mereka yang sudah pada sampai tahap itu untuk tidak berhenti begitu saja, melainkan semakin mengenal Tuhan dan semakin tulus di dalam melakukan perkara-perkara Tuhan, di dalam melakukan hidup keseharian. Karena Tuhan telah memenuhi kebutuhan mereka, memberikan perjamuan makan yang luar biasa enak, mengenyangkan mereka, telah dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan oleh karena itu, Mazmur ini juga mengajak setiap kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mengajak kita untuk yang pertama mengingat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat kebaikan Tuhan, baik ketika kita merasa suka maupun ketika kita merasa.
tidak hanya mengajak kita untuk mengingat, tetapi juga mengajak kita untuk merefleksikannya. Merefleksikan lewat perenungan-perenungan pribadi kita. Melewat kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin merasakan bahwa Tuhan senantiasa berada bersama dengan kita. Merenungkannya siang dan malam. Dan juga tidak hanya merenungkan, tetapi benar-benar melakukan hidup di dalam kasih setia. Bagaimana contoh hidup di dalam kasih setia Tuhan? Salah satu contohnya adalah tidak gentar ketika kita menghadapi pergumulan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, kadangkala kita putus asa. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang kita merasa di saat itu bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak sayang sama kita. Tetapi melalui perenungan ini, Bapak Ibu, kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan karena Tuhan telah mengenyangkan. Oleh karena itu kita tidak gentar di dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin kita temukan. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kalau kita merasakan betul dan menghidupi kasih setia Tuhan secara nyata dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita. Kita tidak takut untuk menghadapi hal-hal yang mungkin buat orang itu sesuatu yang sok suci dalam tanda kutip. Tetapi buat kita adalah sesuatu yang memang ini harusnya dilakukan. Membuat kita menjadi berani untuk benar-benar mempersaksikan firman Tuhan. Benar-benar membuat kita tidak hidup seperti dunia ini, tetapi kita selalu berubah. Walaupun orang mau bilang kita sok suci lah, mau bilang kita sok alim lah, mau bilang kita sok rohani lah. Tetapi ketika kita benar-benar hidup dan merasakan kasih setia Tuhan, dan kita hidup di dalamnya, kita menjadi berani untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku yang nyata. Pelaku-pelaku yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Senantiasa mau terus berubah menjadi orang yang lebih baik, dan orang pun bisa merasakan kasih Tuhan lewat tindakan dan kehidupan yang kita jalani. Dan marilah Bapak Ibu, melalui perenungan kita malam ini, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin mau untuk merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan semakin mau untuk benar-benar mengarahkan diri hanya kepada Tuhan saja. Kita oleh hidup yang kekal di dalam kasih setianya. Selamat melakukan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mengisi saat teduh kita Bapak Ibu, ada sebuah persembahan pujian dari Komisi Dewasa yang akan ditayangkan. Persilakan untuk yang mengisi pujian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila telah kabut tak menentu, bila masih ada seorang nolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu.
Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengasihi dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia ada sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, demikian persembahan pujian dari Musik Dewasa. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada saat ini. Kita akan berdoa secara khusus untuk pelaksanaan vaksin usia 6 sampai 11 tahun, juga untuk dana kebutuhan cicilan sekolah minggu renovasi itu yang kemarin. Lalu juga untuk para aktivis dan karyawan kita, juga untuk beberapa rekan kita yang sakit dalam masa pemulihan atau di dalam pergumulan. Ada beberapa nama yang saya dapatkan di sini. Ya, anak Yolanda, ya adik Yolanda Purba, saudara Adesia Haan, saudara Regi Purba, Ibu Tina, Malaysia, juga Bapak Santoso atau Papa dari Ibu Linawati. Ada yang ditambahkan barangkali Bapak Ibu? Untuk acara pentahbisan pendeta, Pak, biar acaranya berjalan lancar, Pak. Oh, saya bukan mendoakan pasang, tapi acaranya berlangsung lancar. Bukan mendoakan diri sendiri. Dulu saya Usul yang doakannya majelis jemaat, bukan Pak Samuel untuk yang itu. Pasam nih. Acara tanggal 24. Asal acaranya berjalan lancar. Udah mesem-mesem dia. Saya mikir dulu. Ting. Oke. Ya. Ada lagi Bu? Ya Bu Bu Pasam. Ya, iya Bu.
Nah, Bu Elsa si Loina lagi sakit. Si Loin, anaknya Bu Elsa. Iya, lagi sakit, Pak. Tolong doain. Oh, oke, siap-siap. Makasih, Bu. Halo Pak Sam, Yuk, Pak. Silakan, Pak. ibu istri saya tolong didoain Pak Sam. Lagi Ibu sakit siapa ya Ibu namanya? Lambro, Oh ya, oke. sakit lambung. Oke. Siapa? Kasih Pak Sam. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ungkapkan ya Bapak kehadirat-Mu karena Engkau pada malam hari ini menyapa kami, mengingatkan kami untuk mengingat kasih karunia-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami ya Bapak. Kiranya ya Bapak kami boleh menghidupi kasih setia-Mu itu dengan kami nyatakan di dalam keseharian kami ya Bapak. Kami kiranya Engkau kuatkan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, menjadi orang-orang yang mampu mengasihi bersama kami, orang-orang di sekitar kami dengan tulus, dan juga boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang-Mu saja ya Bapak. Kami pada saat ini bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami yang di dalam kondisi sakit, dalam masa pemulihan, atau juga mereka yang di dalam pergumulan. Kami mau mengingat ya Bapak, adik Yolanda Purba, anak dari Bapak dan Purba, juga saudari Loin, anak dari Bu Elsa dan Pak Astro, Ibu Lamro Sitohang, istri dari Pak Edi Tarigan, juga untuk Ibu Tina, Mama dari Kesia, Bapak Santoso, Papa dari Ibu Lina, dan juga rekan-rekan kami yang lain ya Bapak, yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, juga mereka yang di dalam masa pemulihan, seperti Saudara Ades Yahaan, dan juga Saudara Reja Purba ya Bapak, Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka semua, Engkau yang senantiasa boleh memulihkan kondisi mereka, Engkau yang senantiasa terus memampukan agar mereka boleh kembali pulih sebagaimana biasanya. Tindakan medis yang dilakukan kiranya mendatangkan kebaikan ya Bapak. Engkau juga yang boleh senantiasa menguatkan keluarga yang mendampingi mereka. Biarlah segala kebutuhan mereka Engkau boleh penuhi ya Bapak. Juga kami mengingat keluarga Bapak Teja di Solo ya Bapak. Kiranya Engkau yang juga terus menaungi kehidupan keluarga ini dengan segala aktivitasnya. Engkau berkati mereka di sana ya Bapak. Di dalam lingkungan yang baru, biarlah Engkau juga yang terus senantiasa mampukan Pak Teja, Bu Tini, dan juga Nugi untuk boleh menjadi berkat, khususnya untuk Mbah dari keluarga Pak Teja dan Mbak Tini ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kesehatannya, Engkau senantiasa sertai di masa tuanya. Juga kami mau mengingat ya Bapak, untuk rekan-rekan kami yang lain yang di dalam pergumulan, baik pergumulan mengenai pekerjaan, untuk studi, melanjutkan pendidikan ya Bapak, juga untuk di dalam kehidupan keluarga, hubungan antara mertua menantu, juga mungkin hubungan orang tua anak, juga bagi mereka yang merindukan pasangan hidup atau mereka yang sedang bingung mencari pekerjaan, Engkau yang senantiasa sertai, Engkau yang senantiasa tuntun kehidupan mereka ya Bapak, Engkau yang juga senantiasa memampukan agar mereka tetap hidup di dalam kasih setia-Mu saja. Kami juga berdoa khususnya bagi pelaksanaan vaksinasi usia 6-11 tahun. Ya Bapak, kami bersyukur bahwa anak-anak kami sudah boleh divaksin COVID-19, khususnya mereka yang berusia 6-11 tahun. Biarlah ini menjadi jalan keluar bagi kami ya Bapak, untuk keluar dari pandemi ini. Biarlah anak-anak kami juga boleh mendapatkan perlindungan yang baik ketika mereka ke sekolah nanti. Biarlah segala tenaga kesehatan boleh Engkau berikan semangat supaya boleh memvaksin, dan juga aparat daerah boleh mendukung kegiatan ini dengan lebih solid lagi. Kami berdoa untuk penabur khususnya ya Bapak di dalam PPDB juga, Engkau yang senantiasa berkati, Engkau yang senantiasa mampukan supaya anak-anak kami boleh bersekolah di sana
juga bagi kebutuhan cicilan dana renovasi sekolah minggu, kiranya Engkau yang juga senantiasa terus berkati gereja kami ya Bapa, supaya dana ini boleh senantiasa tercukupi, dan juga biarlah kami Engkau gerakkan untuk boleh berpartisipasi di dalam mencari dana ini maupun berkontribusi di dalamnya. Kami berdoa juga untuk jualan yang dilakukan, jualan baju khususnya ya Bapak, biarlah Kau yang juga boleh terus menggerakkan agar para donatur boleh berkontribusi di dalam ini semua. Kami juga berdoa untuk setiap aktivis kami dan setiap karyawan, kiranya Engkau sertai mereka di dalam kehidupan, Engkau yang senantiasa terus memakai kehidupan mereka, Engkau yang juga senantiasa terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga besar. Juga untuk acara tanggal 24 nanti ya Bapak, di mana diadakan penghabisan untuk Penatua Agus Gunawan, Penatua Andreas Maruli Palembangan, dan juga Penatua Samuel. Kiranya segala acara yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Panitia yang telah mempersiapkan di sana boleh bekerja dengan maksimal, dan juga setiap orang yang akan pergi ke sana boleh Engkau sertai dari tempat mereka masing-masing hingga kembali ke rumah. Untuk Ibu dari Bapak Penatua Agus Gunawan yang juga sedang dirawat kemarin, kiranya Engkau yang senantiasa terus pulihkan kondisinya, Engkau yang juga terus memberikan kekuatan agar beliau boleh kembali pulih, dan keluarga Pak Agus Gunawan juga boleh Engkau sertai ya Bapak. Kami serahkan juga diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Setiap kami yang hadir pada malam ini, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau yang senantiasa terus pakai hidup kami agar mencerminkan kasih setia-Mu saja dalam keseharian. Inilah doa kami ya Bapak yang jauh dari sempurna. Hanya kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita dengan pujian yang diambil dari NKB 200 yang berjudul Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan berkatu, wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jangan berkatu, Ya, demikian PRT kita sudah selesai, Bapak Ibu. Kita ada pengumuman sedikit terkait dengan
kita punya kegiatan. Nah, barangkali Bapak Ibu untuk yang pertama adalah pendaftaran ibadah minggu. Pendaftaran ibadah minggu sudah dibuka sebagaimana biasanya. Diingatkan sekali lagi, yang ibadah minggu adalah usia 17 sampai 60 tahun ke atas, ya. Yang daftar maksudnya 17 tahun ke atas. Untuk 17 sampai 60 tahun silakan mendaftar di link ini, dan untuk lansia Bapak Ibu 60 tahun ke atas bisa daftar di WA grup lansia GKI Cicurug. Nah, terus Pak Sam, yang di bawah 17 bagaimana? Oh, tenang. Yang di bawah 17 yang ke SMA kelas 1 SMP kelas 3 sampai dengan SMA kelas 3 silakan mengikuti ibadah remaja setiap jam 9 pagi pada hari Minggu secara onsite dan juga secara online, begitu ya Bapak Ibu. Jam 9 pagi di ruangan yang baru gitu ya untuk yang remaja. Terus yang belum remaja bagaimana? Oh, tenang. Yang belum remaja SMP kelas 1 sampai 2 silakan mengikuti kelas Immanuel ya. Yang kelas Immanuel sudah bisa onsite karena sudah divaksin ya, 12 tahun ke atas ya. Ya, itu jam 9 pagi. Kelas Immanuel jam 9 pagi, ruangannya dekat ruangan remaja gitu ya. Ada kelas yang dibuka. Nah, yang lain-lain gimana? Yang lain-lain sembari kita menunggu proses vaksinasi usia 6 sampai dengan 11 tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah minggu untuk kelas batita sampai dengan kelas 6 SD masih dilakukan secara online di YouTube channel Komisi Anak GKI Cicurug setiap jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu supaya memudahkan, silakan subscribe channelnya Komisi Anak GKI Cicurug, dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube GKI Cicurug juga atau media sosial GKI Cicurug yang lain supaya kita tidak kehilangan informasi. Kalau tulisannya tidak subscribe berarti tulisannya adalah berlangganan Bapak Ibu. Tinggal dipilih mau yang subscribe atau ada yang tulisan berlangganan, itu sama aja. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di sebelahnya biasanya kalau Bapak Ibu habis neken itu tulisan merah-merah itu subscribe atau berlangganan, nanti keluar ada loncengnya. Loncengnya nyalain aja ke yang paling besar loncengnya. Jangan yang paling bawah, yang paling atas saja loncengnya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu saja barangkali dari saya. Pada pengumuman yang lain Bapak Ibu dipersilakan dari komisi-komisi yang lain. Dari KD ada pengumuman? Untuk tanggal 15 Pak Sam, KD 15. Itu apa namanya? Workshop. Oh, itu lain Bu. Itu beda Bu. Itu beda. Itu bukan di sini tempatnya. Itu beda, itu lain. Ya udah, belum ada lagi. Oke. Dari KD belum ada lagi. Baik, terima kasih Bu. Lansia ada pengumuman? Oke, lansia belum ada pengumuman. Yang lain seperti biasa Bapak Ibu digerakkan anak cucunya supaya dapat mengikuti kegiatan. Oh iya, jangan lupa untuk sekolah minggu juga ada renungan setiap hari ya. Itu di channelnya YouTube-nya Komisi Anak GKI Cicurug. Silakan di-subscribe supaya memudahkan kita juga. Ada setiap hari di sana. Itu tiap hari tayangnya jam 6 pagi. Itu premier. Saat teduh. Gitu. Saat teduh, benar, Ci. Saat teduh harian ya, Bapak Ibu, anak-anaknya tiap pagi jam 6. Tiap pagi jam 6 itu udah bisa diakses videonya. Jadi channelnya yang ini namanya Bapak Ibu, saya keluarin aja biar kita nggak salah. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Ini dia Komisi Anak GKI Cicurug. Subscribernya masih dikit Bapak Ibu. Berbanyaklah subscribernya. Kita anak sekolah minggunya ada 300 lebih, subscribernya baru 276. Jadi kamu pencet yang subscribe-nya ini kebetulan sudah di-subscribe. Jangan ditiru ya Bapak Ibu. Ini loncengnya nanti dipencet yang ini nih, yang all gitu. Jadi kita bisa mendapatkan semua notifikasi ataupun kalau ada video yang baru di ini langsung bisa diakses.
Begitu Bapak Ibu kurang lebih pengumuman dari saya. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, berarti kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sam. Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam.